Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah pada kali ini kita tengah berada di bulan yang agung, di bulan di mana dilahirkannya manusia mulia yang memberikan contoh sebaik-baiknya contoh dan menjadi tauladan bagi setiap makhluk yang berada di muka bumi Allah Subhanahu wa taala, yakni di bulan kelahirannya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala telah firmankan di dalam Al-Qur'an surah At-Taubah di ayat yang terakhir. Allah Subhanahu wa taala firmankan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sungguh telah datang kepadamu seorang rasul dari kaummu sendiri, berat terasa olehnya penderitaan yang kamu alami. Dia sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagimu, penyantun dan penyayang terhadap orang-orang yang beriman. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terlahir sebagai makhluk yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan sebelum kelahiran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, nama beliau sudah tercantum di arsy Allah Subhanahu Wa Taala dan menjadi mahar dalam pernikahan antara Adam dan Hawa kala itu. Sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menjadi contoh yang paripurna untuk kita tiru, untuk kita teladani. Karena memang Allah sendiri yang Allah firmankan di dalam Quran surah Al-Ahzab, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada di dalam diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam uswatun hasanah, contoh yang terbaik. Dan di antara contoh tersebut, manakala beliau belum menjadi rasul maupun ketika beliau menjadi rasul. Dan salah satu contoh ketika beliau belum menjadi rasul adalah beliau menjadi sosok yang menjadi wahdatul ummah, mengintegrasikan umat, menyatukan umat, mempersatukan umat. Di mana? Yakni manakala terjadi perpecahan, terjadi perbedaan pendapat untuk pelatakan yang dinamakan dengan Hajar Aswad. Kala itu ada 4 kabilah yang berseteru untuk menempatkan batu mulia di tempatnya, yakni di Ka'bah Baitullah. Tetapi ketika keberadaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah dengan bijak, Rasulullah dengan cara yang tepat dan efektif, Rasulullah menenangkan 4 kabilah tersebut, hingga pada akhirnya 4 kabilah tersebut tetap melakukan penempatan Hajar Aswad kepada tempatnya, yakni dengan cara meletakkan surbannya, 4 sisi surbannya diletakkan kepada pemimpin kabilah yang satu dengan kabilah yang lainnya untuk memegang 4 sisi di dalam surban tersebut. Dan diletakkanlah Hajar Aswad tersebut di atas surban tersebut. Kemudian Hajar Aswad itu dibawa oleh 4 pimpinan kabilah menuju Ka'bah Baitullah, dan Rasulullah sendiri dengan tangannya yang menempatkan langsung ke Ka'bah Baitullah hingga sampai dengan saat ini. Itulah sepenggal kisah yang diungkapkan oleh Syekh Syafi'ur Rahman Al-Mubarakfuri dalam kitabnya Rahiqul Makhtum, bagaimana sirah nabawi yang di sana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam belum menjadi rasul sudah menjadi pemersatu umat, pemersatu bangsa. Terlebih ketika beliau menjadi rasul, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengintegrasikan, bahkan bukan lagi wahdatul ummah, tetapi wahdatul baldah, menyatukan, mengintegrasikan seluruh penjuru-penjuru negeri menjadi satu kekuatan, menjadi sesuatu yang dibanggakan, yakni dengan dinul Islam, dengan agama Islam yang dimuliakan, yang mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, hal yang terpenting dalam misi dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam baik kala itu maupun sampai dengan saat ini, yaitu wahdatul ilah,
menyatukan, mengesahkan Tuhan yang satu, Tuhan yang tunggal, Tuhan yang esa, dan tidak ada yang patut disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Itulah misi dakwah Rasulullah SAW untuk membuat persatuan, mengintegrasikan guna menyongsong kemajuan di masa yang akan datang. Pun ketika kita bekerja, kita berdedikasi di bank syariah ini, kita diintegrasikan, kita dipersatukan. Sebab apa? Sebab adanya keyakinan yang sama untuk menyongsong sesuatu yang besar di masa depan. Tentunya untuk menjadikan Bank Syariah Indonesia menjadi top 10 Global Islamic Bank. Itulah sepenggal kisah Rasulullah SAW yang dikutip dari kitab Rahiqul Maktum, kitab karangan Syekh Shafiur Rahman Al-Mubarakfuri. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.